Beauty Planner Solution, tempat di mana kita akan sharing-sharing seputar bisnis kecantikan dan juga membahas tentang kecantikan. Oh ya, hari ini kita berada di segmen TTS alias Talking Santai. Di Talking Santai ini, kita nanti akan mengundang seperti beauty influencer, terus pemilik bisnis, dan juga beauty fighter. Buat kamu yang nggak tahu apa sih Beauty Planner Solution itu, Beauty Planner Solution itu adalah tempat di mana kamu bisa punya produk kecantikan sendiri. Jadi buat kalian nih, buat kamu beauty planner yang emang mau punya produk sendiri, bisa langsung kepoin aja nih media sosialnya Beauty Planner Solution. Oh ya, bersama saya Fani, hari ini kita sudah kedatangan seorang beauty influencer yang punya komunitas cukup besar ya. Kita langsung panggilin aja Kak Desi. Halo. Kak. Apa kabar Kak? Baik Kak, ini kan baik. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh nih ya Kak ya? Oh boleh banget dong. Oke. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu nggak sih Kak ke para beauty planner nih? Siapa sih Kak di sini dan? Oke, boleh. Hai semuanya, Beauty Planner Solution. Kali ini bareng sama aku Daisy. Jadi aku CEO dari Day Management, juga seorang beauty influencer. Mungkin dari teman-teman mau follow aku juga boleh, atau udah tahu dari Daisy Firm. TikTok aku juga sama Daisy Firm 258. Oke, Kak Desi berarti Kak Desi ini CEO atau pemilik dari community Day Management Influence. Berarti selain jadi beauty influencer juga, Kak Desi berarti sibuk ngurusin si Day Management ini gitu? Iya, actually ini tuh Day Management itu tercipta karena banyak brand yang tanya sama aku kalau misal Daisy, kamu ada nggak sih talent atau temen gitu. Nah dari yang awalnya 2019 Desember itu banyak yang tanya seperti itu, brand ke aku yang tadinya memang kerjasama pribadi, kemudian akhirnya terciptalah ini. Tadinya aku tuh namanya Info Job by Daisy gitu. Okay. Jadi aku sharing ke, kebetulan banyak kan teman-teman influencer yang lain yang memang juga dia menerima kerjasama dari brand gitu. Dan dari situ aku memulai membuka penawaran seperti itu. Akhirnya membentuklah sebuah. Iya, akhirnya terbentuklah. Oh, dari teman-teman lain masukan, kenapa sih kamu nggak bikin agensi kan istilahnya, kita kan digital marketing agensi kan ya. Kenapa sih kamu nggak bikin agensi aja? Oh iya ya, gitu lebih enak lah, lebih fleksibel terus transparan kita gitu. Akhirnya terciptalah seperti itu. Nah berarti selain jadi beauty planner, jadi beauty influencer dan punya Day Management ini, kesibukannya apa lagi nih Kak? Kebetulan aku ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya, aku punya satu putri di rumah seperti itu. Jadi selain aku aktivitasnya untuk review produk, itu juga mengurus bisnis kecil aku ini, aku juga mengurus anak dan juga suami. Nggak kelihatan banget ya Kak. Oh nah, banyak banget mungkin nggak kelihatan, mungkin karena aku berisi kali ya, jadi ngeliatnya kayak wah masih muda nih gitu. Atau emang semua beauty influencer emang mungkin nggak kelihatan semua gitu. Mungkin seperti itu ya. Ternyata memang teman-teman dari aku sendiri tuh nggak kelihatan sih berdasarkan usianya gitu. Terus kan nih kan awal-awal tertarik buat jadi beauty influencer tuh gimana sih Kak ceritanya, bisa pengen jadi beauty influencer gitu? Oke, jadi kalau pertama banget tuh actually aku udah jadi beauty blogger. Aku dari part jadi Indonesian beauty blogger aku dulu tahun 2013 udah punya blog. Oke, pertamanya dari review blog aja gitu. Udah ada beberapa brand juga yang kerja sama bareng sama aku. Terus kemudian kenapa sih nggak lari ke Instagram? Ya kan, akhirnya karena waktu itu tahun 2011 itu Instagram tuh lagi rame-rame nih, ya kan, pertama kali kayak Instagram nggak gitu kan. Terus dari yang seperti itu, oh ya boleh deh, akhirnya aku pindah deh review ke Instagram gitu. Yang pertamanya cuma post selfie, kemudian dari yang blog itu aku copy, aku posting ke Instagram gitu. Jadi, berarti dari blog ke Instagram gitu? Yes, betul. Berarti melewati masa Facebook? Pasti melewati masa Facebook. Nggak, maksudnya nggak sempat ke Facebook dulu gitu untuk? Aku ke Facebook, jadi semua kan komunitas pertama kali itu kita blog itu kan untuk kayak mempromosikan, itu pasti punya Facebook page. Oh iya, ya, berarti dari situ. Dari Facebook page, dari ada komunitas-komunitas Surabaya Beauty Blogger, Indonesian Beauty Blogger, Malang Beauty Blogger, setiap daerah punya gitu. Nah aku dari situ tuh kayak hai teman-teman yang mau review dan segala macam gitu. Maksudnya yang mau lihat review aku, siapa tahu bermanfaat gitu kan. Share. Pas nulis blogger kan beauty blogger dulu ya Kak? Iya. Pas awal-awal jadi blogger itu kepikirannya apa sih Kak? Aku maksudnya kayak, oke, emang suka dunia kecantikan berarti gitu? Iya, kebetulan kayak menurut aku menarik banget nih, kayaknya
aku suka sharing aja. Awalnya tuh hanya sharing. Hal yang pertama kali di-sharing itu apa, Kak? Lulur, sabun, Oke, seperti tentang itu kayak yang aku pakai body setiap body. hari. Yes, kayak body care. Kebetulan itu waktu itu tuh banyak banget temen yang tanya kayak, ih kok walaupun apa maksudnya memang aku nggak suntik ya maksudnya. Jadi kenapa bagus aja, maksudnya dilihatnya sehat gitu Bersih kulitnya. gitu Ya, ya, dilihatnya kok sehat ya kulitnya, putih bersih tapi, gitu. Terus aku mulai deh sharing di situ. Iya aku pakai ini, terus kayak capek ya menjelaskan terus gitu. Akhirnya dari situ terciptalah kenapa aku nggak di blog aja ya reviewnya. Jadi kayak oh ada yang tanya aku kasih link aja gitu. Jadi kan nggak capek kan harus Iya. menjelaskan terus gitu. Nah dari situ tuh. Karena gitu. emang kadang-kadang orang ya maksudnya ketemu orang beda-beda. Pasti beda mungkin lagi dan tanyanya tanya sama terus. lagi gitu. Apalagi yang circle yang kayak ketemu 5 tahun lalu tiba-tiba ketemu nanti dia tanya, ih kok bagusan gitu kan. Kenapa? Udah capek dia lah share link aja gitu. Berarti emang dari dulu Kak Desi sendiri tuh emang maksudnya sering berinteraksi sama orang lah ya gitu kayak Ya, banyak. kebetulan aku ekstrovert ya, orangnya suka ketemu orang baru, karena menurut aku ketemu banyak orang it means have more bigger opportunity for everything gitu. Jadi kayak kita bigger connection gitu. Ayo udahlah kenapa nggak ketemu orang baru? Karena positive vibes aku adalah tidak semua orang itu buruk. Oke. Ya kan, kadang kebetulan kan suami aku introvert, dia selalu berkata kenapa sih kan aku tanya kamu nggak mau kumpul-kumpul atau punya kenalan baru, takut dia jawab. Takut. Padahal dia laki-laki tapi dia jawab dia takut karena menurut dia kayak ada keinginan tersendiri, maksudnya di belakang itu gitu loh dia. Oh takut. Iya, oke. itu dia punya anxiety seperti itu gitu. Dia tuh takut ketemu kayak kalau nggak kenal gitu Fake baru. people. Iya, gitu seperti ya ibaratnya fake gitu. people of course ya. Kayak kita takut lah gitu. Berarti Kak Desi sendiri udah terjun di dunia beauty influencer lah ya jatuhnya itu dari tahun 2013 dari mulai blog itu. Iya, itu blogger aku dari pindah ke 2013. Facebook fanpage, kemudian masuk ke Banyak. Instagram Banyak gitu. ya. Berarti udah lumayan lama banget. Lumayan lama. TikTok itu ada tahun 2014. TikTok 2014 yang masih kayak TikTok yang alay musically itu banyak banget waktu itu. Dubs Aku bukan Miss. nggak bilang alay ya, maksudnya mereka kreatif dengan their own way gitu lah. Mereka Oke. kreatif dengan Iya. cara mereka sendiri. Cuman menurut aku ya waktu itu kayak alay gitu kan. Jadi padahal ternyata hype banget waktu Iya, tahun itu tuh sampai musically, yes, Dubs TikTok, Miss, ya masuk. banyak banget gitu kan. Akhirnya kebetulan aku pernah mencoba membuat akun. It feels weird kalau menurut aku kayak ya bukan aku, mungkin karena waktu itu hype-nya masih yang transisi I don't know kayak gitu Oke. ya. Jadi menurut aku kayak aduh kalau misal aku mau review di sini siapa yang nonton gitu kan, karena kayak trafficnya masih anak-anak nih gitu. Trafficnya masih yang have fun singing, Yes. joget dan sebagainya. Ya joget, tapi Nggak- joget dulu belum seterkenal iya, itu, belum. Masih yang transisi, you know, like ya dari pelan atau yang dubbing ya kalau waktu itu. banyak dubbing juga ya waktu itu Iya, dubbing. iya, kayak Pokoknya tapi gitu-gitu. lebih ke transisi yang aduh alay ya. Iya Jedak, gitu-gitu. Iya, kalau itu zaman sekarang banget akhirnya. Berarti awal mulai jadi influencer, beauty influencer sendiri itu bukan dari face tapi dari body gitu Kak ya. Iya, aku pertamanya tuh karena suka aja. Ya. Sampai akhirnya belajar make up kah atau kepikiran pas bikin blogger kan tentang tadi lulur. Tadinya itu kecantikannya cuman kayak body care Body gitu care, aja. ya. Sampai akhirnya ke Sampai face akhirnya naik ke sabun. Nah kebetulan waktu itu teman aku dia masih kuliah, dia bikin, kakak tahu kan yang sabun batangan dipotong-potong. Oke, Yes. Dia bikin sabun organik. Organic namanya. soap, ya, dulu Hmm. zaman. Organic soap bar. Nah aku beli. Semua pasti aku beli dulu pasti aku review gitu. Oke. Aku beli terus kok menarik ya nggak apa-apa lah sekalian bantu usahanya teman gitu Iya. kan. Nah dari situ deh terus semakin tertarik. Oh ini bisa buat muka. Oke caranya gini dibagi 4 gitu. Jadi dibagi 4 ini bertujuan supaya yang sabun yang batang ini tuh memang khusus untuk muka, yang ini buat badan gitu. Maksudnya itu memang tidak boleh dicampur karena kan pH muka dan badan itu kan berbeda. Beda. Gitu.
dari situ tuh aku mulai tertarik kayak oh iya kenapa sih nggak bikin review untuk face skincare gitu kan, yang untuk wajah gitu sekalian kan udah badannya udah ada, sekalian sama mukanya. Terus gimana rasanya? Aku dulu pakai yang sabun batangan dan aku nggak tahu kenapa nggak kering loh ya. Namun kalau sekarang kayak no nggak bisa pakai sabun batang ya karena kulit aku sensitif gitu. Itu tuh keringnya parah sampai yang kelepek. Iya, super dry sampai iya itu. Atau emang mungkin Kak Desi sendiri cocoknya sama yang organik gitu Kak? Enggak ya? Enggak juga. Itu waktu itu kan organik ya? Ya, tapi kemudian next time sekarang brand beauty tuh bener-bener lagi yang memperbaharui terus formulanya dan mereka selalu mengikuti tren apa yang paling baru. Kayak sekarang kan organik sedang digandrungi. Iya. Segala apapun brand dengan label organik produk mereka pasti happening gitu. Jadi mereka mengeluarkan ada sabun memang bar organik bar gitu kan. Ketika dicoba tidak cocok Besti. Kering sekali di kulit saya. Padahal aku pikir kayak oh dulu kayaknya cocok aja. Mungkin bisa faktor usia karena masih muda ya kan. Dulu ya, masih muda jadi belum terlalu ada imbas kayak kering segala macam. Kalau sekarang aku ngerasanya ketika musimnya panas banget kulit aku sangat amat kering. Ketika musimnya hujan kadang kering kadang berminyak gitu. Ternyata memang pengaruh juga dari situ aku mulai memahami mulai dia berkenalan dengan dokter spesialis kulit gitu dan sharing gitu. Dari situ ternyata memang insight-nya banyak banget yang untuk dipelajari ketika mau review tentang kecantikan seperti itu. Terus Kak Desi sendiri kan kayak akhirnya belajar makeup ya, tadinya cuma coba-coba sabun akhirnya belajar makeup kayak gitu kan. Itu awalnya susah nggak sih Kak sebenarnya belajar, atau emang maksudnya emang bener-bener belajar dari nol, atau emang dari dulu ya suka dandan kayak gitu-gitu? Sebenarnya aku tomboy loh. Aku tomboy. Kenapa aku belajar makeup itu karena aku waktu itu ngedance. Memang aku kegiatannya ngedance itu, menari dari SD yang diterusin sampai kuliah. Dulu kan cuman tari tradisional tuh yang kita jam 3 pagi harus dandan. Tapi narinya jam 9 pagi gitu, padahal udah 6 jam berlalu gitu, tapi masih awet. Nah dari situ tuh aku mulai tertarik gitu, kayak oh bisa ya makeup bertahan lama ya, oh ternyata dari cuman makeup itu bisa banyak perubah penampilan gitu, yang tadinya kayak biasa aja jadi manglingi istilahnya orang Jawa itu, manglingi ya cakep ya gitu. Nah dari situ tuh aku mulai belajar. Dulu makeup aku alis kayak ulat bulu. Ya, kan. Dulu zaman dulu itu maba banget kuliah itu aku masih yang make upnya kakak tahu nggak sih yang biru semua ya, tebel dari depan sampai dari belakang sampai ke belakang itu kayak mendok banget gitu ya kan. Sampai akhirnya aku belajar untuk sekarang tuh kita lebih ke Korean skin ya, jadi semakin sedikit produk semakin baik gitu. Tahun 2000-an ini kita lebih kiblatnya ke Korea nih, semua skincare, semua makeup gitu, karena kita melihat wah artis Korea ini sebenarnya mereka bermakeup loh, tapi seperti enggak jadi itu banyak banget mulai dari glass skin look, jadi kelihatannya tuh kulitnya sehat dan berminyak, padahal itu makeup. Iya betul. Yes, itu betul. Kadang kalau ngelihat di Instagram gitu before afternya mereka tuh bener-bener yang shockingly ya, maksudnya terlepas dari ada editing ataupun tidak, dan ketika mereka live MV pun masih tetap cantik, masih tetap apalagi di bagian mata tuh Kak, yang kadang aku suka tuh kayak wow bisa berubah ya gitu. Iya bisa berubah sekali ya ketika brief. Iya betul, itu benar-benar yang basically sebenarnya mereka tuh nggak terlalu banyak produk loh, yang penting adalah kulitnya sehat. Berarti sekarang Kak Desi sendiri menerapkan skin healthy dulu, yang pokoknya pertama ya. Sehatlah dulu kulit, maka makeup itu semua akan nempel gitu. Oke, berarti kalau disuruh pilih skincare atau makeup skincare. Pasti aku akan selalu pilih skincare. Karena apa? Makeup itu nggak bagus juga kita pakai setiap hari, karena dia ya itu banyak banget bahannya, even tuh pastikan paraben dan segala macam itu dengan taraf yang aman istilahnya, tapi ketika kita melakukan penumpukan lah istilahnya di dalam kulit itu kan dia akan menyumbat pori-pori dan banyak banget efek yang jadi beruntusan, kayak jerawat-jerawat kependem, PIA maksudnya pi gitu kan, jadi banyak banget gitu. Itu tuh awalnya karena makeup pollution gitu. Jadi kalau lebih milih pasti skincare. Karena kalau makeup sendiri kan katanya gitu ya, kebetulan aku juga bukan expert banget, cuman katanya dia menutup pori-pori nggak sih? Iya pasti dong, itu bikin clog pores kan, yang akhirnya nanti banyak itulah permasalahan jerawat, kulit berminyak. Itu kan awalnya dari banyakan menutup
pori-porinya, jadi nggak bernafas lah istilahnya kulit itu. Tuh. Oke deh. Gitu. Terus nih Kak, sebagai beauty influencer gitu kan, apalagi dari tahun 2013 dari mulai 2013 itu kayaknya belum heboh, belum happening banget beauty influencer deh. Belum happening. Role model atau beauty influencer yang pertama kali Kak Desi tahu deh atau yang jadi trendsetternya Kak Desi? Trendsetter waktu itu beauty blogger adalah Sachi. Oh, Sachi. Ya. Sachi itu super duper gorgeous. Aku suka banget sama Sachi karena reviewnya Sachi benar-benar yang sebagus itu, serapi itu, dan dia benar-benar interaktif. Padahal itu hanya blog, tapi aku merasakan kayak sepertinya dia ngomong langsung gitu loh. Kayak dijelasin secara langsung gitu ya. Sachi sekarang dia tetap masih di beauty blog, di beauty. Cuman kita masih udah jarang dong pasti ngeliat Sachi ya kan, karena terakhir kali aku tahu dia tuh review waktu itu dia operasi ke Korea kalau nggak salah. Dan itu keren loh kalau menurut aku, kayak gila ya Sachi dari tahun 2011 Sachi tuh 2011 tuh sampai terus bertahan seiring berjalannya waktu gitu kan. Jadi tetap apa ya, menurut aku legend sih kalau menurut aku Sachi itu. Nih, kira-kira teman-teman beauty planner di rumah ada yang kenal nggak nih Mas Sachi nih? Kira-kira Sasachi kalau nggak salah nama blogernya. Aku udah lama banget nggak ngikutin juga karena sekarang tahun 2018 aku mulai ngikutin beauty lagi tuh. Yang aku lihat tuh Molly Talin, Rachel Goddard. Jadi sekarang udah beralih ke beauty vlogger gitu. Jadi sekarang blognya tuh rada nggak aktif sih, tapi masih ada blog aku. Nggak seaktif dulu gitu ya? Iya, cuman nggak seaktif dulu. Yang biasanya dulu aku 1 bulan review 4 kali. Sekarang kadang 3 bulan sekali. Itu sebulan sekali termasuknya niat aku kalau lagi niat. Iya gitu. Terus kalau sekarang sendiri nih Kak, selebgram beauty influencer lah gitu yang Kak Desi ikutin banget tuh siapa nih Kak? Yang kira-kira beauty planner di rumah nih pada kenal gitu loh Kak? Masih Rachel Goddard dari YouTube aku ngikutin ke Instagram. Molly Talin juga masih dari YouTube aku ikutin ke Instagram. Kenapa aku pilih mereka berdua? Maksudnya terlepas dari banyaknya beauty influencer yang lain. Alasannya yang pertama karena Molly Talin itu dia Chinese. Figure makeupnya dia pasti berbeda banget sama Rachel Goddard yang actually dia juga Batak tapi tan skin. Nah di situ aku sangat amat mempelajari dua tersebut karena berbeda skin tone itu pasti berbeda hasil makeup. Jauh banget. Dari situ jadi aku bisa belajar karena ketika aku bisa dandanin teman-teman yang lain kira-kira mana nih yang cocok nih gitu. Gitu terus juga kan monolit dan gak monolit itu pengaruh di makeup juga itu. Jadi kenapa aku lebih milih mereka berdua dengan banyaknya beauty influencer yang sekarang gitu ya kan, karena menurut aku mereka berdua itu sangat amat berkembang banget makeupnya. Aku ngikutin lama banget kualitasnya. Yes, betul. Dari Rachel masih di Kazakhstan sampai sekarang dia udah di Bali gitu. Oke, berarti Molly Talin sama Rachel Goddard ya? Kira-kira siapa nih beauty planner yang sama kayak Kak Desi mengidolakan Molly Talin dan Rachel Goddard? Ayo, mari teman-teman yang suka sama Molly Talin sama Rachel Goddard yuk kita komen nih rame-rame. Tulis di komentar ya siapa nih yang suka juga. Oh ya beauty planners, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, pasti pada penasaran lagi kan sama Kak Desi ini. Kita main games dulu yuk. Gamesnya ya nggak terlalu susah lah Kak, seru-seruan aja. Boleh. Kita cobain nih. Nah, aku pertamanya kaget nih Kak, wah ada gamesnya. Karena emang dirahasiakan supaya Kak Desinya emang kaget gitu. Oke, baik. Aku mengkaget saja. Gamesnya cuman jawab cepet sih Kak. Jadi mudah-mudahan otak aku bisa sama dengan mulut aku. Jawab cepet, jangan lama-lama ya Kak, langsung jawab gitu. Oke. Yang pertama, Kak pilih lipstick atau bedak? Lipstick. Oke. Mata atau bibir? Mata. Alis atau eyeliner? Alis. Nonton mall sendiri atau makan di resto sendiri? Makan di resto sendiri. Oke. Hangout keluar atau Netflix di kamar? Hangout keluar. Oke. Dia cepet banget. Cepet banget. Aku sampai gak bisa kecap lagi. Tapi itu bener yang ada di kepala atau gimana tuh Kak? Iya, favorit. Oke, favorit berarti lebih milih alis ya? Lebih milih alis aku. Walaupun banyak yang milih alis ya. Karena kalau menurut aku kayak eyeliner itu sulit loh Besti.
Eyeliner Iya, itu banyak yang sulit, bilang. betul. Karena even tuh se-expert apapun kamu dengan eyeliner, beda produk, beda type, dan itu beda hasil. Makanya ketika kamu udah suka sama satu produk yang menurut kamu di mata itu bagus, akan kamu pakai terus. Gitu. Sulit loh, serius. Mungkin aku berbeda kali sama Helen. Aku lebih milih eyeliner kan. Lebih milih eyeliner daripada mungkin alis. karena udah biasa. Karena kan daripada alis gitu kan capek. Alis kan sisters ya, dia bukan twins, jadi pasti beda kanan Iya. kiri. Lebih capek. Padahal kalau eyeliner sit gitu doang ya. Padahal menurut aku capek. Karena kalau alis takutnya tebel, Iya. jadinya aneh. Iya, betul, Ketipisan ini kayak nggak make. Iya kayak betul gitu. betul iya. Oke deh, tadi gamesnya seru banget ya, maksudnya Kak Desi bisa jawab dengan cepet banget nih. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Oke. Oh ya Kak, sebagai beauty influencer udah dari lama nih, waktu itu ada nggak sih orang yang sempet kayak nggak dukung Kak Desi gitu loh, kayak apaan sih, ngapain sih jadi beauty blogger dulu ya? Iya. Atau sekarang ada yang apaan sih, ngapain sih jadi beauty influencer, kayak bagus aja kan orang-orang tuh suka kayak gitu. Oh iya, ya. pasti Kadang-kadang pasti tuh banyak banget ya yang kayak toxic yang people julid, yang aduh bestie yang julid-julid nih namanya. bener-bener Iya nih. betul yang julid kayak ih ibu-ibu ngapain sih gitu kan. Itu ada nggak Kayak, sih Kak pas oh banyak awal-awal banget tuh? dulu, banyak banget teman-teman aku terutama ya. Jadi sebenarnya aku kalau boleh dibilang masa kuliah itu adalah benar-benar titik balik aku yang paling rendah. Oke, selama kuliah itu not everyone support me Why? because I don't have friends. Mungkin kalau misal teman-teman kuliah aku nonton ya, kalian pasti tahu lah ya. Terima kasih banyak sudah mengucapkan saya. Positive vibe. Positive vibes sih adalah Terima karena kasih. kalian sekarang akhirnya aku bisa sampai di titik ini gitu. Yang tadinya aku sendiri nggak yakin loh ibu rumah tangga tuh bisa loh seperti ini. Ternyata ibu rumah tangga itu bisa berdikari gitu. Tapi maksudnya hanya dari teman atau terkadang kan orang terdekat sendiri justru yang Kalau kebetulan orang tua aku sih dia support sih apa aja yang aku lakuin ya. Maksudnya terlepas dengan ada pembiayaan ataupun tidak gitu kan. Sebagai orang tua kan tugas awalnya adalah dia support anaknya gitu. Jadi aku sangat amat disupport oleh orang tuaku gitu ya. Terkendalanya adalah memang orang tuaku tuh nggak bareng gitu. Yang satu di mana, yang satu di mana. Jadi aku tidak mendapatkan dua insight secara sekaligus. Otomatis aku harus mencerna satu-satu, kayak misal papa aku maunya gimana, mama aku maunya gimana gitu. ya jadi nggak bareng Nggak gitu. bareng gitu, jadi terkendala untuk dalam pengasuhan, akhirnya outputnya aku ya seperti ini gitu. Gitu. Terus kalau tadi ada yang nggak dukung, kalau sekarang ada nggak sih yang dukung banget dari awal banget kakak mulai itu? Yang dukung banget dari awal aku mulai. Yang entah dia kasih supportnya tuh seperti support moral atau support sesuatu yang diberikan ke Kak Desi untuk mendukung entah apa gitu. Oke, Ada nggak sih? yang pertama aku mau terima kasih sama diri aku sendiri. Karena terima kasih ya myself gitu kan, makasih banyak gitu kan dia udah bertahan sampai sekarang. Pokoknya buat kalian yang ngerasa lagi struggling ya, kalian wajib banget berterima kasih sama diri kalian sendiri. Karena diri kalian sendiri itu yang bikin kalian bertahan sampai sekarang gitu. Kalau aku pribadi, karena selain kalau bukan aku siapa yang support Kak gitu. Aku selalu berpikir itu adalah kalau bukan aku yang berdiri, kalau bukan aku yang bangkit gitu, nggak akan ada Kak. Kita kalau hanya mengulurkan tangan seperti ini belum tentu semua orang akan ngangkat itu. Kalau bukan dari sini kita bangun nih, ayo gitu. Ayo, kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali kan. Aku selalu menanamkan itu dalam diri aku, makanya apapun yang sekarang ada di depan mata kamu itu seize, ambil. Seize the opportunity, ayo gitu. Kesempatan tidak datang dua kali. Tidak akan datang dua kali ya teman-teman. Jadi apapun, kalau misal kalian lagi bimbang, mungkin merasanya kayak aduh ini bagus atau enggak ya kan, karena kan belum tentu semua kesempatan yang datang itu bagus gitu. Tapi Silakan boleh kalian berdiskusi dulu dengan orang tua misal, dengan pasangan gitu, karena itu the insight dari orang lain itu sangat membantu kita gitu loh. Juga berdoa juga jangan lupa, karena aku selalu gini Kak, sistemnya nomor satu itu adalah kita minta tolong ke Tuhan, bukan ke manusia. Karena hanya Tuhan yang bisa menerima kita apa adanya, hanya Tuhan yang bisa membantu kita gitu. Jadi nomor satu wajib minta tolong ke Tuhan, yang kedua baru deh
manusia bisa mengecewakan tapi Tuhan itu nggak mengecewakan gitu. Manusia bisa mengecewakan Itu. tapi Tuhan tidak bisa mengecewakan. Tidak gitu, akan pernah Fren. mengecewakan Digaris gitu. bawahin, Iya, ya. Tuhan pokoknya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan karena manusia pasti mengecewakan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dan mengkhianati gitu. Itu pokoknya nomor satu yang orang yang paling aku terima kasih dari diri aku sendiri. Yang kedua pasti keluarga, terutama suami aku ya, karena dari pacaran dia, maksudnya dari selama aku pacaran sama dia itu dia dengan senang hati gitulah mau jadi caregiver orang seperti aku gitu. Emang Gitu orang sih. seperti apa nih Kak? Orang seperti apa ya, mungkin sudah dibilang aku trouble banget ya sama diri sendiri. Kayak aku juga awalnya nggak percaya kalau ternyata aku have mental illness yang akhirnya sangat berimbas ke kegiatan sehari-hari gitu. Mungkin dulu teman-teman aku juga dari kuliah nggak mau mendekati aku karena mungkin menurut mereka aku aneh. Mungkin, Iya. ya kan? Kan kita tidak bisa menilai diri sendiri Diri karena kaca itu nggak harus di depan 24 jam gitu kan. Ternyata aku memperlakukan mereka dengan aneh karena aku dulu sempat ingat banget kata teman aku tuh, dia bilang, makanya Ci sering dong main-main sama kita. Terus kayak emang aku nggak sering ya main sama mereka gitu. Iya. Ternyata hal-hal seperti itu yang bisa membuat kayak sosial itu menjauh dari kita gitu. Jadi akunya waktu aku masih merasa kayak drop itu, aku merasa kayak oh aku nggak punya temen ya, nggak ada temen yang mau deketin aku ya. Ternyata bukan itu gitu loh. Permasalahannya adalah bisa jadi dari akunya sendiri yang membuat orang menjauh gitu. Aku sekarang berpikir positif. Kalau dulu aku pasti mikir kayak wah kalian tuh jahat banget gitu. Kalau nggak nemenin. Iya, gitu, nggak ada yang temenin. Aku nggak punya teman sama sekali. Padahal kayaknya nggak ngapa-ngapain deh. Iya, aku ya kan bener kan, karena Tapi kita ngerasanya kok kayak nggak ngapa-ngapain, tapi kok nggak ada yang mau mendekat, istilahnya tuh nggak ada yang mau start conversation ke kita, nggak ada yang mau kayak gimana gitu, nggak ada gitu. Padahal bisa jadi dari hanya sendiri. Mungkin muka kita terlihat menyeramkan, mungkin ya kan secara positif way kan seperti itu kan. Atau kemungkinan ada omongan-omongan kita yang nggak Iya, bisa mengenakan. jadi secara tidak sengaja kita mengutarakan kata-kata yang bisa jadi menyakiti. Jadi buat para beautypreneur yang ngerasa kalau misalnya kenapa ya orang-orang pada nggak mau ngedeketin nih, kenapa ya pada ngejauh, coba diperiksa diri sendiri. Iya, mungkin bisa ya, jadi, jangan bisa terus jadi. menyalahkan orang lain. Betul. Coba dilihat dulu ada apa sama kitanya. Iya, betul. Baru deh bisa ketahuan nih ada apa Iya, sebenarnya. ada apa. Tapi nggak usah khawatir ya teman-teman. Pokoknya apapun yang kalian rasakan itu kalian wajib menerima. Karena kalian itu manusia. Manusia bisa merasakan sedih, manusia bisa merasakan kecewa, merasakan marah, emosi apapun itu diterima. Karena remindernya adalah kalian tuh manusia, kalian bernafas. Kalian pokoknya harus menerima diri kalian sendiri, apapun kondisi dan yang kalian rasakan itu diterima. Jangan sampai kayak kamu kecewa akan sesuatu tapi kamu denial. Itu yang akan bikin penyakit di dalam hati, seperti itu. Gitu, Pak. Jadi emang ada fasenya, ada bahagia, ada sedih. Emang Iya. itu harus dinikmatin karena emang pemberian. Jadi harus diterima. jangan sampai ngedenial Iya, hal-hal itu yang malah akhirnya bikin penyakit hati gitu Iya, ya. betul, jangan sampai pokoknya. Karena itu yang akan membuat kayak dalam diri itu kalian merasa kayak kok kenapa? Apa yang salah sama saya? Seperti itu. Itu akan cenderung menyalahkan diri sendiri ketika kita kecewa tapi tidak terima. Pasti. Oh ya Kak. Iya. Kalau aku lihat Kak Desi ini benar-benar super positif banget ya. Maksudnya kayak benar-benar ngambil dari sisi-sisi positif orang lain, bahkan kayak dari diri sendiri kayak gitu. Kak, pernah ada cerita yang mungkin agak-agak pribadi nggak sih gitu, yang kemungkinan para beautypreneur tuh perlu tahu gitu dan perlu bisa fight kayak Kak Desi sendiri gitu? Oke, kalau misal permasalahan itu sih pasti yang nomor satu ya kebetulan karena aku ada bipolar disorder gitu. Oke, ternyata ya kan? punya bipolar disorder. Iya, betul. Jadi awalnya kakak ngerasa kalau kakak bipolar tuh awalnya gimana tuh? Iya, jadi bipolar disorder itu mungkin teman-teman banyak ya yang kayak self diagnosis gitu kan.
aduh aku bipolar nih kayaknya nih gitu kan. Oh aku kenapa sih lo marah mulu, lo kenapa sih tiba-tiba dari senang sedih lo bipolar ya kan, pasti gitu kan orang tuh lo bipolar kan ya kan, lo bipolar kan lo dari senang tiba-tiba marah-marah lo gitu kan. Jadi bipolar kok senang kan? gitu ya Kak. Tapi kan bukan berarti, jadi mungkin teman-teman tuh awalnya daripada self diagnosis pasti harus ke psikiater dulu ya, tapi jelas awal utama indikasinya adalah anxiety. Pokoknya kalian kecemasan berlebihan gitu. Jadi awalnya tuh aku cemas banget gitu, kayak kakak pasti ngerasa nggak sih kayak besok tuh meninggal, nggak kan ya? Ya kan pasti kan kita bangun tidur tuh yang kita pikirin tuh gue harus ke kantor nih, ya kan? Gue masih ada kerjaan lain nih karena gue harus begini harus begitu, timeline tuh udah ada dari kita mau tidur, ya kan? Tapi sedangkan kalau aku pribadi tuh ngerasanya kayak aduh besok pagi kalau gue meninggal gimana? Terlalu berlebih. Iya, sangat amat berlebihan, sampai kayak orang aja ngobrol aku pun mungkin itu yang bikin orang-orang nggak mau deket ya, kayak tiba-tiba aku nggak mendengarkan gitu loh, seperti kayak lewat gitu aja gitu, karena aku banyak melamun gitu. Kitanya sendiri nggak sadar mungkin. Iya, ya, kitanya bisa melamun. jadi nggak sadar, tapi aku sadar itu setelah aku berkonsultasi dengan psikiater gitu. Seperti itu, jadi banyak treatment yang dilalui. Terus kalau teman-teman yang aku rasa ya, pokoknya diwajibkan kalau misal kalian ngerasanya kayak kalian resah, pokoknya keresahan apapun di dalam diri dan kalian merasa tidak bisa cerita ke orang lain gitu ya, kalian wajib banget datengin ke psikiater, atau kalian bisa datengin ke psikolog gitu Kak. Psikolog juga ada dua sih, psikolog biasa atau psikolog analisis. Nah kalau yang psikolog klinis ini itu dia bisa kasih obat gitu. Jadi jangan self diagnosis. Jangan sampai self diagnosis, terus jangan juga beli obat-obatan apapun ya, karena obat syaraf ya ini tuh sebenarnya kita tuh berbicara dengan syaraf Kak, karena syaraf ini yang kontrol badan kita. Oh berarti emang dari syaraf. Iya betul. Gitu makanya ya? kenapa orang bilang kalau stres dia nggak mau ngapa-ngapain, semua kerjaan terhambat. Itu dari sini. Sakit semua dari sini kan. Makanya kenapa kita tuh nggak boleh mikirin sakit, kita nggak boleh stres. Maksudnya dalam arti kayak jangan terlalu dipikir berlebihan. Oh iya, gue deadline nih 2 hari lagi. Oke, inhale, exhale, namaste, mari kita kerjakan. Gitu. Jangan yang mau jangan cuma dipikirin aja, makin dipikirin pusing. Nanti kalau dipikirin pusing beneran nggak kerja loh Kak. Justru malah nanti banyak revisi. Kebanyakan mikir. Nggak banyak mikir nggak jalan. Betul. Karena semua dari sini Kak, semua sakitnya dari sini. Pokoknya obat apapun tuh aku saranin juga sama teman-teman jangan sampai beli di luar tanpa resep dokter, dilarang juga self diagnosis. Kalau misal apapun kalian rasakan keresahan dalam diri nggak bisa diterima oleh orang lain, kalian takut, silakan ke psikiater atau ke psikolog. Ada yang gratis. Kalian boleh cek aja di Twitter atau di Instagram. Sekarang banyak banget teman-teman psikolog yang buka gratis gitu. Ya, jadi nggak apa-apa, kalian via telepon, kalian boleh nangis, kalian boleh marah, kalian silakan curahkan keresahan di hati kalian yang kalian nggak bisa ngomong ke orang lain. Nggak ada alasan pokoknya, ya kan ke psikolog mahal, enggak, psikolog butuh jutaan, enggak, gratis teman-teman, gitu. silakan bisa cek aja di Instagram ataupun di Twitter, sekarang banyak banget yang buka layanan seperti itu. Informasi udah luas sekarang, informasi itu gampang banget dicari gitu ya, bisa langsung di searching aja deh pokoknya. Betul. Terus Kak Desi gimana caranya Kak Desi jadi sembuh gitu? Sebenarnya kalau dibilang sembuh enggak Kak? Oh enggak. Jadi kalau dibilang sembuh itu enggak. Jadi sampai sekarang pun aku masih merasakan fase-fase di mana aku depresi, fase-fase di mana aku manic. Manic itu happy berlebihan, depresi itu sedih berlebihan. Pada suatu waktu tiba-tiba aku menangis tanpa alasan gitu. Jadi kayak aku sedih banget, aku mau nangis aku. Padahal nggak ada, maksudnya nggak ada hal yang bikin sedih atau nggak ada hal yang apapun gitu. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang kayak tiba-tiba mikirin apa terus jadi sedih, enggak. Bener-bener yang tiba-tiba aku rasanya mau nangis, dari dalam hati tuh kayak sesak gitu. Oke. Terus ketika manic berlebihan gitu, aku impulsif. Mungkin orang akan mengenal impulsif buying itu bisa jadi adalah salah satu fase dimana ketika aku manic itu aku impulsif. Kayak apapun harus aku lakuin saat itu juga, hari itu juga, sekarang juga. Nggak mau tahu gitu. Kayak misal aku mau makan jagung bakar, ini udah keliling Jakarta sampai dapat itu jagung saat itu juga, hari itu juga. Seperti orang ngidam ya, mungkin orang akan mikir ya. Berlebihan kan pasti, karena kalau secara normal people, maksudnya normal people itu di sini aku bilang yang orang dengan yang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka tidak akan melakukan segala sesuatunya secara impulsif.
Secara berlebihan biasanya. Secara berlebihan dan memaksa, istilahnya seperti itu. Kayak maksa lah, orang kayak harus pergi sekarang kan maksa kan termasuknya itu. Gitu. Berarti sekarang Kak Desi sendiri bisa menghandle si bipolar ini? Iya, puji Tuhan aku bisa mulai mengelola emosi. Jadi aku dulu ya teman-teman mungkin karena aku salah satu pasien di rumah sakit jiwa, itu psikiater aku tuh selalu kasih aku resep obat, di mana yang pertama adalah Abilify 10 mg ini aku konsumsi untuk mengontrol mood, supaya aku tidak menangis berlebihan, supaya aku tidak bahagia berlebihan gitu. Dan yang kedua Merlopam ini adalah obat untuk tidur. Oke, supaya bisa tidur. Supaya aku bisa tidur, karena aku gitu ya. melek itu ya teman-teman. Mungkin kalian yang ngerasa kayak bisa melek berhari-hari itu super banget ya. Mungkin kalau kalian tahu orang kenapa mencari narkoba ya, karena yang dicari ada adrenalinnya tinggi, melek berhari-hari gitu. Sepertinya otak itu lancar, itu seperti itu. Jadi tidak hanya di fase depresi ketika kita sedih kita bisa melek berhari-hari, tapi fase senang, adrenalin tinggi itu kita bisa melek berhari-hari. Yaitu aku ketika fase manik juga nggak tidur 4 hari aku, makanya sangat amat mengganggu aktivitas. Akhirnya dokter memberikan resep tersebut gitu. Terus tadi kan ada kata-kata pasien rumah sakit jiwa. Oh iya. Konotasi pasien rumah sakit jiwa nih pasti para beautypreneur nih mikirnya, wah berarti nih pernah jadi atau pernah tinggal di rumah sakit jiwa dong gitu. Oh, kalau gimana misal untuk di Ranap aku belum pernah, tapi memang aku reguler ke rumah sakit jiwa karena aku udah cocok sama psikiaternya. Jadi aku lebih suka ke psikiaternya di rumah sakit jiwa seperti itu. Dan juga mungkin teman-teman belum tahu ya, ke rumah sakit jiwa tuh ditanggung BPJS. Gitu. Jadi kalau misal kalian tanya nih gimana sih Kak langkahnya untuk bisa menggunakan BPJS ke rumah sakit jiwa. Jadi yang pertama itu kalian wajib ke Vaskes 1 dulu. Iya, Puskesmas. Nah, kalau misal ke Vaskes 1 kalian itu tidak menyediakan psikolog, pasti ada Kak. Ada yang ada psikolognya, ada yang nggak ada. Nah, yang nggak ada itu kalian bisa minta rujukan. Gitu. Nanti dirujuk ke rumah sakit mana yang memang tercover untuk BPJS seperti itu. Berarti buat para beautypreneur yang mikir, pokoknya kalau rumah sakit jiwa tuh udah pasti gila. Enggak ya? Enggak itu untuk Enggak ya? Enggak. Kita tuh pokoknya gini loh teman-teman, kalian itu jangan apa sih ya, maksudnya terlalu gampang gila lo ya segala macam tuh. Kata-kata seperti itu mungkin terdengar klise dan kecil gitu ya, tapi bisa punya impact besar ke teman-teman yang lain yang kondisi mentalnya saat itu sedang tidak stabil gitu. Jadi mungkin kalau misal teman-teman menghadapi permasalahan dengan orang yang mentalnya tidak stabil, lebih baik teman-teman menghindar aja. Iya. Tapi ketika misal ada nih Kak, teman-teman yang menghindar nih aku dari problematik personnya ini, tapi menghindar, tapi malah dikejar-kejar, silakan dihadapi dan nggak apa-apa diajak ke psikolog aja kalau misal memang nggak bisa ngomong sama orang yang dia percayai, nggak bisa ngomong langsung sama kita, silakan bawa ke psikolog. Nggak berarti gila, enggak. Jadi Gitu. tolong dibedakan antara orang gila dengan orang yang memang punya mental sickness mental gitu healthness, ya, kasus-kasus dengan orang dengan kesehatan mental yang kurang baik. Gitu. Jadi harap dibedakan. Gitu. Iya dibedakan. Kalau misalnya mungkin kasus yang orang gila ya orang udah benar-benar nggak Udah benar nggak punya insanity sama sekali. Benar-benar insen, udah nggak ada pikiran, nggak ada udah akal. Nggak ada akal, nggak ada pikiran. Nggak ada akal. Ya seperti yang teman-teman bisa lihat di jalan-jalan itu mereka sudah nggak punya akal. Itu bisa kalian definisikan sebagai orang gila. Tapi untuk teman-teman kita, kerabat ataupun siapapun orang yang kita kenal itu dia memiliki masalah dengan mental issues ya istilahnya, itu kalian jangan bilang dia gila, dia nggak gila teman-teman gitu. Karena kadang perkataan kecil kayak gila kali lo ya gitu segala macam itu untuk orang yang kondisinya saat itu sedang memiliki mental issue itu akan impact besar. Dia akan berpikir jadi gue gila ya gitu. Gue ada masalah nih gitu. Apalagi kalau buat dijadiin candaan. Jangan. Dia lagi cerita gue ada bipolar. Iya, dia lagi ada masalah. Berarti lo gila dong. Ya, jangan deket-deket. Tolong ya, walaupun itu candaan tapi bisa berimpact besar ya Kak ternyata. Betul, sangat berimpact besar gitu. Jadi Bahaya jangan juga. sampai ya teman-teman gitu. Kalau misal ada orang yang sedang memiliki concern atau permasalahan tertentu, kalau misal kalian nggak mau dengarkan, mending kalian traktirin makan gitu. Itu loh, betul. Kayak kita mungkin kesannya klise ya, kayak ngapain sih lo masalah kecil aja digede-gedein gitu kan. Ya bisa jadi itu yang dia jadi permasalahan keresahan dia, anxiety-nya seperti itu. Kalau misal kalian nggak mau dengerin,
mungkin capek ya, karena nggak semua orang bisa jadi pendengar yang baik. Ditraktir aja, beliin es krim, itu pasti akan super duper happy and it going to be a mood booster gitu. Mood banget. Pasti, ya kan pasti kayak kakak resah, ada keresahan yang keraguan sendiri, terus kakak mau cari cerita ke siapa nih ya kan. Nah terus udah milih aku jadi temennya, kakak mau cerita ke aku tapi akunya lagi nggak mau dengar. Lebih baik aku ngajak kakak keluar, kita have fun gitu. Daripada ditolak gitu ya kak? Daripada yang pertama kita menolak, yang kedua daripada kita justru membuat orang yang sedang memiliki masalah ini merasa tidak diterima seperti itu. Karena itu perasaan yang gue harus buang kemana gitu. Ini kan pasti beauty planner yang punya teman kayak gini kan takut takut tiba-tiba lagi diajak ngobrol atau diajak jalan marah lagi, atau takutnya tiba-tiba ntar nangis lagi pas diajak jalan. Tuh gimana tuh kak? Apakah emang bener kayak gitu kejadiannya? Kan setiap orang kan kita pasti punya treatment yang berbeda-beda ya. Karena aku dengan kakak pasti beda, kita dengan teman-teman yang lain juga beda gitu. Jadi lebih baik kalau misal kita nggak tahu, lebih baik itu seperti aku bilang tadi, kita ajak jalan aja, kita pergi. Maksudnya istilahnya seperti ini, we make an escape plan gitu. Di saat itu juga kita buat escape plan supaya salah satu dari kita tidak memikirkan hal tersebut gitu loh. Yang satu berpikir untuk gua ada masalah, gua harus lari kemana. Gua nggak mau yang satunya kayak aduh gua takut nih gitu kan. Jadi lebih baik daripada dua-duanya memiliki ketakutan seperti itu, lebih baik have fun gitu. Kak, kayak sekarang gini deh, kita mengeluarkan uang 50-100 ribu, but it's worth it daripada kita harus memiliki ketakutan dalam diri kayak yang satu tidak bisa menghadapi yang satunya, nggak mau kemana, nggak ada yang nolongin gitu. Beli es krim, it's simple, ya kan? Beli kopi, semudah itu. Semudah itu dan segampang itu. Pokoknya teman-teman beauty planner apapun ya, kalau misal punya teman yang memiliki masalah concern apapun ya, kalau misal kalian nggak mau dengerin, lagi posisinya tidak bisa mendengarkan, lebih baik diajak keluar gitu. Nggak ada kok orang yang nggak suka ditraktir ternyata. Iya, semua orang suka ditraktir pasti. Kayak hal kecil aja cuma dibeliin kopi, seneng banget. Nggak usah sampai yang mahal-mahal, ajak ke mana gitu, nggak usah. Nggak usah kayak staycation, nggak usah. Nggak perlu. Oke deh kak, ceritanya ini banget nih, bener-bener bisa jadi mungkin motivasi buat mereka yang emang punya mental mental healthness atau mental issues. Mental healthness bisa jadi mungkin bisa mencontoh Kak Desi sendiri yang akhirnya bisa melawan rasa kita anxiety dalam diri itu sangat amat besar gitu. Makanya ketika aku kayak fasenya manic itu aku bisa kayak adrenalin tinggi kayak orang mengkonsumsi narkoba. Itu yang aku lakukan adalah aku dandan, aku makeup di depan kamera gitu. Aku membuat lagi lihat nih, oh kira-kira sekarang lagi ngetren makeup transisi yang dari begini pokoknya bisa yang begini, lipstiknya dulu begini, apanya dulu gitu. Kalau sekarang tiba-tiba seret gitu. Iya, sekarang kan tiba-tiba seret gitu kan. Terus balik lagi dia. Pokoknya itu apapun yang lagi tren itu aku lakuin itu ketika aku manic itu sangat amat membantu gitu untuk melepaskan rasa yang ingin aku keluarkan seperti itu. Terus kalau misalnya aku lagi fase depresi, otomatis aku nangis terus ya kan. Aku kiranya gloomy lah istilahnya, kayak aduh gue males, gitu kayak gitu. Yang aku lakukan adalah bermain game. Oke. Gitu. Jadi bukan berarti kayak memiliki impact buruk apapun, pokoknya yang kalian rasain itu mending dikeluarin. Istilahnya kita buang, tapi dengan cara yang positif. Iya, dibuang atau jadi pelarian. Mungkin cari pelarian atau hal-hal lain yang bisa mendistract hal-hal itu ya Kak, untuk menjadi yang lebih baik. Betul. Ya. Jadi kalau Kak Desi mungkin bermake up sama bermain game, mungkin kalau beauty planner yang lain bisa coba cari hal lain yang kegiatan yang lain gitu. Termasuk berbisnis Kak. Oh. Bisa, karena kita ketika membuat pasti kita seru dong kalau misal orang yang ngerasa kayak aduh gue pengen nih punya usaha ya kan. Kita mulai tuh bikin apa sih yang dibutuhin, kayak oh iya kita bikin sosial media, kita desain ya kan. Sekarang udah ada Canva, sudah apapun udah ada. Sekarang akses mudah, jadi bisa kita melakukan itu sebagai salah satu intinya supaya pikiran itu tuh ke distract gitu ya Kak. Iya, ke distract. Setelah itu juga kita idenya lancar loh Kak. Oh iya Kak. Iya, jadi bukan berarti yang kayak gitu terus langsung nggak bisa ngapa-ngapain, tapi justru malah lancar. Idenya lagi lancar Kak. Waktu idenya lagi lancar itu nggak hanya di kamar mandi, tapi ketika kita idenya maksudnya sedang dalam fase dimana aku happy dan aku ngerasa 24 jam itu nggak cukup, silakan tulis atau apapun yang kalian lakukan itu akan jadi ide.
Bahkan besoknya bisa jadi ketika fase itu sudah terlewati, kakak akan bingung, wah ternyata saya punya ide yang bagus ya gitu. Akhirnya dieksekusi gitu. Ternyata nggak sesusah itu ya. Iya, ternyata apa yang masih dilakuin positif itu, ya. Ternyata nggak negatif ya, nggak harus. Aku dulu tuh benar-benar harus menyakiti diri sendiri sih kak, untuk melepaskan rasa nggak enaknya gitu. Kayaknya karena orang tua aku mau dengerin nggak dengerin juga gitu ya kan, mau ke siapa ya kan gitu. Makanya dulu aku harus kayak menyakiti diri sendiri dan segala macam. Kebetulan inner child aku kurang bagus gitu kan, aku punya isu sama orang tua gitu, yang aku besar tapi dipukulin. Jadi aku harus menerima kayak kekerasan dalam rumah tangga selama 7 tahun. Berarti dari kecil sampai umur 7 tahun gitu ya? Iya, dan itu benar-benar big impact-nya bukan ketika aku saat itu. Anak kecil itu mungkin kita akan bilang dia nggak tahu apa-apa kak. Tapi justru rasa itu tuh hadir, maksudnya kesakitannya hadir itu ketika dewasa, ketika mereka sedang memiliki banyak concern apa yang harus dipikirkan, mulai planning itu, disitulah kak inner child itu menyerang, kayak seperti yang kayak tiba-tiba mikir, aduh nanti kalau gue punya anak gue bakal ngerasain kayak gue nggak ya, gue pukulin atau apa. Itu secara tidak langsung tapi pasti itu kejadian kak. Jadi masih bakal ibaratnya memorinya masih ke bawah terus gitu. Pasti kak, ya. makanya bukan berarti, pokoknya teman-teman ya jangan sampai ya berpikir anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Justru mereka menyimpan. Justru gitu. mereka menyimpan, betul. Memori mereka tuh space-nya jauh lebih besar kak daripada orang dewasa. Orang dewasa bisa lupa, anak kecil nggak akan lupa dan bisa nagih terus ke depannya. Jadi jangan pernah menjanjikan apapun. Jangan sampai menjanjikan apapun, dan jangan kita juga kayak hal-hal. merasanya anak kecil tuh nggak tahu apa-apa. Jangan kayak gitu. Mereka tahu loh, hanya mereka belum bisa mendeskripsikan apa sih itu ya kan. Tapi nanti ketika mereka dewasa itu impact menyerang kak, seperti itu. Makanya itu juga menjadi hal yang bikin Kak Desi sampai akhirnya bisa kayak gitu ya, Iya, bisa betul. punya mental health. Oke Kak, berarti pesan buat para beauty planner yang emang punya mental healthness itu apa nih Kak buat para beauty planner nih pesannya? Kalau misal aku mau bilang sih, kalian hebat, kalian luar biasa. Apapun yang kalian lakukan itu pasti akan bermanfaat buat orang lain. Yang penting kalian gak boleh menyerah. Jangan berhenti di situ. Kalau misal kalian capek, silakan istirahat, tapi please jangan berhenti, karena bisa jadi yang apapun yang kalian lakukan itu justru jadi bermanfaat untuk orang lain gitu. Orang lain pasti akan merasakan senang melihat kalian juga senang dengan diri kalian bisa sampai sejauh itu gitu. Jadi please pokoknya semangat, jangan sampai berhenti. Kalian hebat, kalian luar biasa. Oke. Jessica, itu aja. Terus Kak, hal apa nih yang bisa Kak Desi mau buktiin nih buat para haters atau teman-teman kampus tadi tuh yang agak-agak annoying? Apa yang bisa dibuktiin sama Kak Desi Aku nih? sempet ini sih, kayak aku untuk Kak, berasa nggak sih aku dulu red card aku cuma 200.000 loh Kak. Oh iya? Iya, red card aku 200.000, dan itu pun banyak brand yang PHP gitu. Sampai akhirnya sekarang bukan aku yang cari brand, tapi brand-brand cari-cari aku. Aku bahkan sampai kadang nggak mau lihat handphone karena aku diteror Kak. Iya. Gitu. Dan itu jadwalku selalu penuh. 1 bulan itu orang kalau mau untuk masuk review aku jadwal dulu gitu. Memang harusnya sih banyak sih teman-teman yang udah bilang kayak aku harusnya punya manajer pribadi nih dan segala macam, tapi aku ngerasanya masih belum perlu, masih bisa dihandle sendiri gitu. Jadi masih aku jadwalin gitu. Jadi kadang brand kontak aku, Kak kemarin katanya bulan ini bisa, aduh iya Kak sorry banget aku nggak bisa, jadi kalau mau bulan lain atau tanggal berapa gitu. Itu terima kasih banyak ya teman-teman. karena kalian gitu akhirnya aku sekarang bisa ada di titik ini. Aku belum bisa bilang penghasilan aku udah 2 digit per bulan hanya karena dari review ya gitu, tapi seenggaknya ini semua terima kasih banyak dari yang mulai ring light aku 16 cm, handphone aku belum kayak gini Kak. Dulu masih belum. Redmi 3 Pro tahun 2000, I don't know, 2017 mungkin. Jadi benar-benar yang cuman handphone itu yang aku pakai konten seadanya dengan niat dan background. Mungkin background dulu yang pakai sequin yang klip-klip masih yang hits. Mungkin belasan ribu ya. Iya, yang 1 meternya itu cuma 15.000 sampai akhirnya ya udah aku punya mini studio di rumah gitu. Gitu, dan dengan lampu downlight yang bagus, dengan pencahayaan yang oke, aku sampai punya mirrorless, aku sampai punya ini itu tuh semua karena teman-teman semua, karena kalian semua yang dulu pernah ngedropin aku sampai akhirnya aku
istilahnya tuh udah nggak peduli, terima kasih banyak ya gitu. Jadi karena aku sekarang udah nggak peduli sama haters mau ngomong apa gitu, aku akan tetap semangat, aku nggak peduli kalian mau ngomong apa gitu. Berarti tinggal ditunggu Kak Desi punya asisten pribadi aja. Yang Amin, belum punya itu amin. ditunggu aja nih para hatersnya Kak Desi. Thank ya. you ya, thank you so much ya kalian ya. Kalian dulu yang ngatain aku, sekarang udah jadi apa ya teman-teman ya? Jangan lupa di post Kak kalau punya asisten pribadi. Mungkin hatersnya sebenarnya mau udah tahu. ada Kak. Sebenarnya gitu. aku tuh untuk di day management sendiri aku udah punya tim. Tim aku ada 3 orang dan aku pribadi udah punya asisten pribadi sebenarnya. Dia juga sebenarnya, tapi karena dia masih sekolah. Nah, mungkin orang ada mikir nih, kenapa sih kamu nggak pakai keluarga aja untuk jadi manajer? Ya mungkin untuk beberapa kalian dari tahu kan artis-artis punya isu semua karena dari manajer pribadinya keluarga, ya kan ya. Karena gini loh teman-teman, uang itu bisa membutakan orang gitu. Nah, siapa sih yang aku pekerjakan ini? Yang aku pekerjakan adalah teman-teman yang mereka membutuhkan itu bukan uangnya tapi memenuhi waktunya, seperti itu. Nah, aku bilang daripada kamu nganggur, jadi cuan dong. Iya. Ya kan, jadi ayo ikut aku aja gitu. Aku selalu ngambil teman-teman yang memang mereka butuh uang tersebut itu untuk dimanfaatkan menjadi hal yang positif gitu. Bukan teman-teman yang kayak membutuhkan uang untuk bayar utang atau ya. Aku maksudnya intinya aku mempekerjakan mereka karena supaya mereka itu idenya terus jalan, idenya berkembang gitu Kak. Gitu. Jadi jangan lupa diposting Kak, takutnya hatersnya pada pengen tahu Kak. Oh, kalau mau tahu kan aku posting terus, yang aku posting kan itu dong screenshot rekening. Oh, lebih penting daripada tim ya. Lebih penting ya? daripada tim, tapi nggak kok. Aku tapi tim aku tuh luar biasa banget, dan thank you so much untuk tim dari Day Management dan juga teman-teman yang udah support Day Management sampai sekarang. Brand-brand juga thank you so much karena kalian luar biasa gitu. Terus target Kak Desi ke depannya nih kan sekarang alhamdulillah ya Kak, udah dibilang sukses ya, sukses gitu kan, dibilang cukup. Oke, cukup dibilang. Puji Tuhan cukup, alhamdulillah dibilang cukup. udah mulai membaik dari bipolarnya juga sudah. Membaik Kak, aku dulu 5 tahun ke belakang aku ternyata sadar sih Kak, aku dulu 5 tahun ke belakang seperti mengeluarkan uang 500.000 aja gede banget. Sekarang aku sekali makan 700.000. Udah itu beda bukan hal yang patut dibanggakan, tapi aku merasakan itu seperti memang ternyata Tuhan itu baik ya. Iya. Gitu loh, Tuhan memberikan sesuatu di waktu yang tepat, dan ketika kita terus berusaha, kita berdoa, kita percaya, itu pasti akan terjadi seperti itu. Itulah hasil jeripayah, ibaratnya hasil jeripayah Kak Desi dari tahun 2013 Iya loh. teman-teman, pokoknya apapun yang kalian lakukan jangan berhenti sampai di situ. Aku jujur Kak, ketika aku capek aku nangis loh Kak, aku bilang aku mau berhenti ngonten. Aku udah capek, aku udah nggak mau gitu. Karena aku kan kerja di bawah tekanan, ada deadline kan pasti kan. Aku kadang kalau lagi capek aku bilang aku nggak mau berhenti, aku udah nggak mau jadi beauty influencer, aku udah nggak mau konten lagi istilahnya. Tapi kemudian di situ suami aku support aku bisa melihat anak aku, mami gitu. Pokoknya intinya mereka tuh selalu support aku, jadi yaudah nggak boleh berhenti, nanti kalau aku berhenti gimana gitu ya kan. Gimana di sini tuh dalam artian selain yang pertama pendapatan aku nggak ada, yang kedua bisa jadi aku justru balik stres lagi seperti 5 tahun lalu Kak. Betul, 5 tahun lalu itu luar biasa Kak. Aku Kakak tahu, rambutku aku potong sendiri saking stresnya. Banyak kok tuh, ada beberapa foto yang misal ya dari tahun ke tahun aku melihat progres. Jadi capek wajar, istirahat sebentar, tapi jangan berhenti. Dinikmatin, istirahat dulu, boleh, jangan berhenti. Jadi target Kak Desi ke depannya apa nih Kak kira-kira? Target aku ke depannya 2023 itu mau punya mobil dulu. Amin. Habis itu punya rumah. Amin. Target aku ke depannya seperti itu, dan juga untuk bisnis kecil aku si Day Management ini supaya terus stabil istilahnya, dalam artian makin banyak juga brand yang kerjasama. Terus ada nggak sih Kak rasa-rasa tertarik buat punya brand sendiri Kak? Oh pasti dong. Aku sebenarnya udah lama banget tuh tertarik, karena aku tipe orang yang maunya menciptakan bukan mengikuti. Oke. Aku selalu maunya, aku nggak mau jadi followers. I want to be a trendsetter gitu. Aku mau jadi trendsetter nih gitu. Aku nggak mau selalu ngikutin apa sih yang lagi ngetrend. Jadi kan kayak followers lah istilahnya. Kita kan ATM dong, amatir tiru modifikasi gitu. Tapi aku sekarang maunya tuh kayak, aku maunya menciptakan gitu. Aku tuh punya ide banyak nih. Aku pengen punya brand, sebenarnya memang udah lama banget gitu. Kalau misalkan tadi kan milih antara skincare kosmetik, Kakak pilih skincare. Skincare pasti. Berarti yang kemungkinan akan
Kak Desi misalkan buat itu sendiri skincare berarti? Nah, kalau untuk brand sih pribadi aku awalnya tuh apa sih kayak mau aku buat itu bulu mata loh Kak. Oh ya? Iya, pengen ya. Kenapa sih aku mau punya brand bulu mata? Karena yang pertama beauty influencer semua butuh bulu mata Kak. Pasti ya? Pasti. Karena kalau dibilang mereka nggak bisa pasang bulu mata, mereka akan lebih milih ke makeup artist dikerjakan untuk makeupnya dan yang pasti pakai bulu mata. Tapi kan sekarang udah ada eyelash ya kan? Sekarang memang udah pasti udah ada eyelash, tapi kan tidak semua orang cocok Kak pakai eyelash. Aku sendiri dulu korban eyelash gitu. Oke, berarti berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman pribadi. Akhirnya juga aku pengen nih punya brand bulu mata tadinya. Cuman ya memang ada up and down. Kira-kira pertimbangan itu sangat besar sih Kak. Ini belum. Oke. Boleh deh kan nanti kalau misalkan emang ini kontak-kontak gitu ya Kak, pasti kontak ke Beauty Planner Solution untuk kalau misalnya aku mau ada brand yang pengen nih aku bikin gitu. Maksudnya produk apa nih ya kan bisa konsultasi juga kan ya Kak ya? Bisa konsultasi juga, maksudnya kayak mau bikin produk kayak gimana, mau apa yang diisi di dalamnya, apa boleh. Oh, goalnya juga masih bisa dong Kak ya, maksudnya goalnya aku mau seperti ini nih boleh gitu. Bisa dong, bisa banget. Emang kalau kayak tadi ya. Kak Desi bilang pengen jadi trend center atau Kak Desi punya ide sendiri, langsung aja diinfoin ke kita Kak, nanti kita bisa bikinin produknya gitu. Thank you. Oke deh nih Kak, terakhir nih Kak, pesen nih buat orang-orang di luar sana nih, entah buat yang mereka yang mau jadi seorang beauty influencer tapi masih ngerasa enggak kayaknya nih, atau mereka yang mempunyai mental healthness tadi itu kan udah ya mental healthness ya, mungkin ini buat para beauty planner yang mau jadi beauty influencer tapi ngerasa kayak bisa nggak ya, mungkin nggak ya, masa sih gitu, kayaknya nggak cocok deh. Apa tuh Kak sebagai ownernya Day Management nih? Oke, yang mau aku kasih tahu adalah everyone can be a beauty influencer. Tidak peduli dengan gender, usia, kalian bisa jadi beauty influencer. Pokoknya yang kalian harus punya yang pertama pasti niat ya. Yang pertama itu pasti niat, karena ketika kalian niat itu apapun itu pasti bisa dilakuin dan bisa diusahakan. Dan kalian tuh nggak usah kayak aduh aku mau dong tapi nggak punya kamera, aku mau tapi lightingnya aku jelek, nggak apa-apa. Kalian tahu kan di luar itu kalian punya Tuhan, itu udah ilahinya luar biasa cahayanya ya, CRI-nya tuh sangat amat tinggi gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir, tinggal kalian mengandalkan cahaya matahari dan handphone yang kalian punya, itu kalian udah bisa jadi beauty influencer gitu. Terus kalian misal kalau mikir background dan segala macam itu nanti belakangan teman-teman, bisa kalian aturan jadi tembok, even tuh kayak misal kurang bagus kalian bisa cat aja, paling modal cat berapa sih ya kan. Itu jadi nggak perlulah kalian terlalu mikir modal yang besar dan segala macam. Yang pertama itu yang penting kalian niat dan konsisten aja dulu, kalian jalanin aja dulu. Kalau misal nanti aduh ternyata aku di komen nih, aku ada Kak di YouTube, aku udah di komen kok review nggak ngomong, kok makeupnya medok gitu dan segala macam, itu proses teman-teman, nggak apa-apa. Kalian balesin aja, terima kasih aku akan berproses, seperti itu. Jadi kalian itu balesin aja secara positif, kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut, kalian percaya dengan diri kalian sendiri. Buktikan buat kalian yang misal merasanya aduh aku ibu-ibu, aku nggak bisa, aku malu nanti dilihat keluarga suami misalnya, sorry ya. Jadi kalau misal kalian ngerasa nggak pede, nggak apa-apa, kalian dengan diri kalian sendiri mau berhijab dengan yang baik dan segala macam silahkan, nggak masalah. Jadi buktikan dengan diri kalian sendiri yang sekarang kalian bisa menghasilkan karya yang akan membantu orang lain gitu. Karena sistemnya yang pertama pasti sharing gitu. Kalian nggak apa-apa, sharing aja positive way, niat dan konsisten. Semangat ya teman-teman ya. Oke Kak Desi, terima kasih nih udah nyempetin waktu di Beauty Planner Solution. Terima kasih udah nyempetin waktunya di sela-sela yang tadi katanya jadwalnya padet banget tuh, udah sempetin kesini. Terima kasih banyak. Gak apa-apa Kak, thank you so much ya aku udah diundang ke sini juga. Thank you banget buat teman-teman dan Beauty Planner Solution semuanya dari tim juga, thank you so much Kak Fani. Oke. Aku closing dulu ya Kak. Oke Beauty Planner, kita sudah ada di penghujung acara. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga bareng Kak Desi, owner Day Management. Nah, ada beberapa hal nih beberapa kata dari Kak Desi yang melekat banget nih, mungkin bisa di Beauty Planner juga, bisa di aku juga ya, terutama di aku gitu. Yang pertama itu ada, manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang kedua, boleh capek, istirahat sebentar, tapi jangan pernah berhenti. Dan yang terakhir, everyone can be beauty influencer. Jadi nggak ada kata gue nggak pantas, gue nggak bisa, nggak ada kata seperti itu.
Oke, Beauty Planner, bagus banget tadi pesan dari Kak Desi juga ya. Semuanya itu tolong digaris bawahin, di stabiloin pokoknya pesan-pesan itu yang bisa buat diri kalian jadi semangat. Buat kalian nih yang mau punya produk juga bisa langsung hubungi Beauty Planner Solution ya, yang mau punya produk dengan brand sendiri tentunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.